warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Anda kembali menyaksikan Dialog Malam bersama saya, Sandra Andriani. Pemirsa, beberapa hari yang lalu Presiden Joko Widodo meminta masyarakat untuk lebih aktif dalam memberi masukan dan kritik kepada pemerintah. Menurut Jokowi, kritik tersebut adalah bagian dari proses untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Jokowi menyadari banyak hal yang sudah dicapai, namun juga banyak hal yang perlu diperbaiki. Nah, ketika Jokowi meminta masyarakat untuk lebih aktif mengkritik pemerintah ini, maka ada dua hal yang paling disoroti publik, yaitu keberadaan UU Informasi Teknologi dan Elektronik dan juga buzzer alias pendengung. Nah, malam ini akan kita coba ulas bersama dengan narasumber yang sudah hadir bersama kami, yaitu Mas Roy Suryo sebagai pakar telematika. Selamat malam, Mas Roy. Ya, selamat malam Mbak Sandra Andriani. Selamat malam juga semua peserta Badar TV, pemirsa Badar TV di mana saja berada. Bagaimana kabarnya, Mas? Sehat? Ya, alhamdulillah baik. Ya, masih kita bisa berjumpa, masih bisa bersua, dan moga-moga Indonesia juga segera dilepaskan dari pandemi COVID yang sekarang juga masih mendera kita. Yang masih belum berakhir ya, Mas ya? Oh, iya. Oke, Mas Roy, beberapa hari yang lalu nih Presiden Jokowi ini meminta masyarakat untuk lebih aktif mengkritik pemerintahannya justru bahkan di periode kedua pemerintahannya Jokowi. Bagaimana Anda melihat hal ini? Ya, sebenarnya apa yang dikemukakan oleh Presiden Jokowi itu hal yang lumrah, hal yang wajar, dan juga wajar juga kalau kemudian statement itu multitafsir ya. Artinya tafsir itu banyak yang menafsirkan ini benar apa enggak gitu ya. Sampai-sampai mantan wakil presiden beliau yaitu Pak JK pun juga mempertanyakan benar enggak statement Pak Jokowi itu, karena kan bagaimana bisa mengkritik kalau orang yang kemudian mengkritik itu langsung terang oleh buzzer seperti tadi pembuka yang Pak Sandra sampaikan. Dan ini bukan hanya Pak JK yang menyampaikan. Beberapa waktu yang lalu ekonom senior kita Pak Kwek Kian Gi pun juga menyampaikan statement yang sama. Artinya kalau gitu ya, beliau mengatakan di rezim sekarang karena begitu menyampaikan sesuatu yang tidak sependapat kemudian langsung menghantam, langsung menyerang dengan segala rupa. Nah, jadi menurut saya ya statement dari Presiden Jokowi ini memang harus disikapi dengan bijak ya. Artinya dengan bijak itu artinya ya tergantung kita ya mau menyikapinya gimana. Tapi sebenarnya ini tidak lepas dari apa yang disampaikan baru-baru aja, yaitu setelah statement ini kemudian Pak Jokowi juga menyampaikan akan merevisi Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 yaitu tentang ITE, tentang informasi dan transaksi elektronik. Ini juga menarik ya. Artinya itu sekaligus seperti menjawab apa yang dikemukakan Pak JK gitu ya. Karena Pak JK menyampaikan katakanlah ketidakpercayaannya ya ketika ada statement dari Pak Jokowi, Pak JK mengatakan bagaimana bisa mengkritik kalau orang bertanya saja sudah diserang. Nah, kemudian menyerangnya itu kan banyak yang kemudian melaporkan kalau ada orang menyerang ya gitu. Jadi ada istilahnya ada tim lapor gitu ya, gitu Mbak Sandra. Jadi ada seorang begini kemudian dan orang yang melapor ini sekarang luar biasa ya, menurut saya luar biasa intensifnya, sebentar-sebentar lapor ya gitu. Contohnya adalah seperti Pak Novel Baswedan ya, penyidik senior KPK ya, hanya melakukan statement saja terhadap wafatnya Ustadz Maher dilaporkan ya, atau kasus yang lain Pak Dino Patijalal kerjain oleh mafia tanah, tapi begitu melakukan statement tiba-tiba gantian Pak Dino yang malah justru dilaporkan ke kepolisian. Jadi mungkin orang jadi bertanya, apa yang salah di sini? Kenapa orang begitu mudah melaporkan ya sesuatu, dan ini juga backfire ya, artinya sekaligus ini juga menjadi kekhawatiran orang terhadap apa yang disampaikan Pak Jokowi, karena Pak Jokowi membuka kesempatan orang silahkan melakukan kritik, tapi kalau sebentar orang mudah melaporkan jadi repot gitu loh. Jadi revisi dari Undang-Undang ITE itu memang kemudian menjadi satu hal yang beliau kemukakan berikutnya, meskipun saya juga yang harus menyampaikan bahwa kebetulan saya dulu termasuk yang membidani lahirnya Undang-Undang ITE sebelum tahun 2008. Jadi Undang-Undang ITE ini kan dibentuk dulu di awal tahun 2000-an, ketika waktu itu kita baru hanya ada satu undang-undang, yaitu Undang-Undang Telekomunikasi.
Undang-Undang Nomor 36 tahun 99. Namun nanti kita cerita soal ITE, ini sebagai pembuka aja. Tapi artinya Undang-Undang ITE yang dulu namanya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008, sekarang sudah direvisi jadi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016, ternyata dibelokkan atau kemudian disalahartikan menjadi undang-undang tempat orang banyak lapor, dan artinya ini yang kemudian mengancam statement dari Pak Jokowi tadi. Jadi artinya tidak ada salah kemudian ketika Pak Jokowi juga menyampaikan bahwa akan melakukan revisi. Jadi artinya ini saling terkait ya gitu. Jadi statement beliau terhadap silahkan orang melapor. Jadi kalau saya juga memandangnya ya, mari kita bijak menyikapi statement dari Presiden ini, meskipun banyak orang yang nggak percaya ya, tapi kalau kita, ayolah kita cari titik temunya, kita cari kebaikannya. Ada baiknya memang seorang presiden sudah membuka begitu, tapi ada baiknya juga ketika membuka itu ya tertibkan dulu buzzer-buzzernya, tertibkan dulu orang-orang yang suka main lapor-lapor itu, atau juga rapikan dulu aturan yaitu di Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oke, tapi Mas Roy, apakah memang kritik ini juga akan bersinggungan dengan Undang-Undang ITE? Sebetulnya kritik ini di Undang-Undang ITE ini dibolehkan atau tidak sih sebetulnya? Ya, kita juga tahu bahwa yang namanya kritik itu boleh dan harus pemerintah harus mau dikritik ya. Pemerintah yang anti kritik itu namanya pemerintah yang otoriter ya. Pemerintah harus mau dikritik. Cuman memang kalau pemerintah juga menyampaikan bedakan antara kritik dan caci maki, ya itu kita setuju semua. Ya, kita juga tidak ingin ada orang mengkritik atau mencaci maki dengan seenaknya atau orang menyebutnya dengan hate speech ya, yaitu dengan bahasa-bahasa yang kasar, ujaran kebencian. Itu memang harus kita lawan juga ya. Saya juga termasuk orang yang tidak suka adanya hate speech dan itu terjadi sekarang ya, dan saya termasuk orang yang sering menjadi korban juga hate speech. Apapun yang kita lakukan, misalnya saya menyampaikan sesuatu, masukan bagi pemerintah, selalu pasti dilawan oleh para buzzer ini dengan hate speech ya, dan kasar sekali memang. Saya untungnya menanggapi itu semua dengan senyum saja ya gitu. Tapi kan yang nggak kuat juga banyak ya. Contohnya Pak Kwik tadi ya, Pak Kwik yang sampai kemudian agak jeda gitu menyampaikan kritik ya, karena apa, diserang buzzer yang sedemikian rupa. Jadi sekali lagi kritik itu harus ya gitu. Ibaratnya sakit ya, ibaratnya kita lagi sakit, ya kita harus minum obat, dan obat itu juga tidak ada obat yang manis kan gitu Mbak Sandra. Obat itu juga obatnya juga pasti pahit, tapi sepahit-pahitnya obat itu akan mengobati penyakit, dan orang yang kemudian negara yang kemudian melakukan kesalahan dan dikritik, dia bisa memperbaiki kesalahannya, itu bagus. Tidak negara itu menutup terhadap kritik, dan akibatnya apa? Tahu-tahu hilang nyawanya gitu loh orang gitu ya gitu, karena apa, dia diserang atau demo sedemikian besar seperti kasus 98 anti kritik, dan kemudian waktu itu memuncak dan jadilah ledakan besar sehingga jadilah demo besar yang membuat pemerintahan jatuh waktu itu. Oke, jadi perlu digarisbawahi sebetulnya kritik itu sangat diperbolehkan, yang tidak itu adalah ujaran kebencian dan juga caci maki, gitu ya, Mas Roy? Oke. Ya. Oke, Mas tadi Mas Roy juga menyinggung bahwa harus ada revisi atas Undang-Undang ITE. Nah, poin-poin apa saja yang memang harus direvisi nih, Mas? Oke, sebenarnya begini ya. Harap diingat bahwa Undang-Undang ITE itu, saya biasa menyebutnya ITE ya, bukan ITE, tapi ITE karena itu informasi dan transaksi elektronik. Itu dibuat ketika dulu di awal tahun 2000, itu memang kita membutuhkan undang-undang itu. Kenapa? Karena waktu itu dunia sudah mulai melakukan transaksi secara elektronik, ya. Dan misalnya negara tetangga kita kayak Singapura, kemudian Malaysia pun sudah punya undang-undang yang terkait. Dan Indonesia belum memiliki undang-undang itu, sehingga Indonesia agak ditinggalkan atau agak dikucilkan dari percaturan transaksi elektronik dunia, karena di negara kita belum ada undang-undangnya. Waktu itu kita masih memberlakukan yang namanya Undang-Undang Telekomunikasi nomor 36 tahun 99, dan itu pun masih berlaku sampai dengan sekarang. Undang-Undang Telekomunikasi itu, karena belum ada yang baru. Hal yang sangat mendorong lagi waktu itu adanya peretasan situs KPU. Kalau kita lihat, kalau kita ingat sejarahnya, tahun 2004, waktu itu situs KPU dihack, diserang, dan gambar-gambar partai waktu itu diganti dengan gambar-gambar lucu-lucuan. Ada partai jambu, ada partai apa gitu, dan angkanya diacak-acak. Nah,
pemerintah atau aparat keamanan waktu itu tidak punya tools lain selain Undang-Undang Telekomunikasi. Jadi tahun 2004 adanya baru Undang-Undang Telekomunikasi tahun 1999. Maka Undang-Undang Telekomunikasi nomor 36 itu dipaksakan masuk. Dan banyak sekali kedodorannya. Makanya kebutuhan terhadap undang-undang yang menyangkut informasi elektronik itu perlu waktu itu. Masuklah dua rancangan undang-undang waktu itu. Yang pertama Undang-Undang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik. Jadi Undang-Undang IETE. Ya, ini masuk rancangan undang-undang ke pemerintah. Masuk juga rancangan undang-undang yang kedua itu Cyber Law. Nah, di antara dua rancangan undang-undang ini sebenarnya tidak sama persis, tapi saling bersinggungan terhadap pasal-pasal data elektronik, transaksi elektronik, itu ada bersinggungan. Yang satu mengulas soal perdagangan elektronik yang itu diperlukan oleh Indonesia supaya dia bisa diakui perdagangannya elektronik di dunia. Yang satu lagi hukum di dunia maya yang sudah harus diberlakukan karena kita tidak mampu lagi menangkal dengan undang-undang telekomunikasi. Nah, dari dua undang-undang ini kemudian digabung, di-mix ya. Karena apa? Karena ada ketersinggungan, ada irisan. Akibatnya apa? Kalau kita lihat, ada beberapa hal di Undang-Undang ITE itu sebenarnya agak meloncat gitu ya. Artinya yang depan bicara masalah transaksi elektronik, data elektronik, informasi elektronik, tiba-tiba ada masalah hukuman, kemudian ada pasal pemidanaan dan lain sebagainya. Nah, inilah loncatan ini karena sebenarnya ada dua undang-undang tadi, rancangan undang-undang itu digabung. Rancangan undang-undang IETE dan undang-undang Cyber Law. Karena ini digabung dan dijahit pada waktu itu agak mungkin sedikit kedersaan, sedikit agak terburu-buru, jadilah beberapa pasal yang kemudian pasal itu bisa disalahgunakan. Misalnya pasal 27, pasal 28, junto pasal 45. Jadi ketika disahkan untuk pertama kali menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang ITE itu memang pasal-pasalnya sangat-sangat keras. Akibatnya apa? Korban yang kita ingat betul, mungkin Mbak Sandra juga teman-teman di Badar TV ingat, yaitu yang namanya Mbak Prita Mulyansari. Ya, Prita Mulyansari adalah seorang pasien di Rumah Sakit Omni Batavia yang waktu itu mengeluhkan pelayanan Omni Batavia melalui email. Dan ternyata email itu memang tersebar karena dia juga menyebarkan melalui sebuah grup waktu itu. Nah, kemudian tersebar, si Rumah Sakit Omni Batavia keberatan, dituntutlah Prita Mulyansari dengan Undang-Undang ITE. Korban yang paling terkenal itu ya Mbak Prita ini. Karena apa? Mbak Prita kemudian dengan Undang-Undang ITE kena hukuman di atas 5 tahun. Orang dengan hukuman di atas 5 tahun langsung ditahan. Akibatnya apa? Banyak sekali yang meminta Undang-Undang ITE ini kemudian direvisi. Akhirnya saya ketika di DPR juga sempat melakukan revisi terhadap Undang-Undang ITE, yaitu di tahun 2016. Sekarang namanya Undang-Undang 19. Revisi yang pertama itu adalah ketika kita menurunkan masa tahanan bagi pelanggar ini ya. Jadi artinya di pasal 27, 28 yang tadinya orang itu bisa langsung ditahan karena ancamannya di atas 5 tahun, ini dikurangi menjadi 4 tahun. Jadi tidak langsung bisa ditahan. Yang kedua adalah tuntutannya yang tadinya besar kemudian diturunkan. Bahkan yang tadinya itu bisa dilakukan secara automatically, jadi polisi bisa bertindak langsung, sekarang tidak. Harus ada orang yang melapor untuk bisa dilakukan penindakan. Nah, masalahnya adalah yang sekarang terjadi, mendadak muncullah para tukang lapor ya gitu, seperti kelompok Cyber Indonesia yang kemudian sukanya lapor, siapa saja dilaporkan. Nah, ini yang repot ya, ini jadi komoditi mungkin itu bagi mereka para tukang laporin karena memanfaatkan hasil revisi tadi yang dimana orang itu harus lapor. Jadi polisi juga kemudian merasa kalau ada orang lapor, kalau tidak ditindaklanjuti kan dianggap tidak mendapatkan laju atau laporan kemajuan. Ya dia menindaklanjuti, akibatnya sekarang terjadilah saling lapor ini. Nah ini yang kemudian menurut saya justru backfire, justru titik nol dia mengancam apa yang tadi disampaikan pertama kali Pak Jokowi. Ya Pak Jokowi meminta masyarakat mengkritik. Tapi kalau kemudian masyarakat mengkritik itu dilaporkan, ya kan jadi malah nggak nyampe apa yang dia mau oleh presiden, dan jadi akibatnya rugi negara. Jadi para buzzer itu, para tukang lapor itu sebenarnya merugikan negara karena membuat masyarakat jadi takut, masyarakat jadi khawatir, indeks demokrasi Indonesia jadi turun atau jadi terjun bebas sekarang gara-gara ini orang pada banyak yang dilaporkan. Jadi sebenarnya para buzzer itulah merugikan negara yang sebenarnya. Jadi gitu Mbak. Karena ada pasal yang disebut-sebut pasal karet, pasal 27, 28, junto pasal 45 ini kemudian dimultitafsir, disalahartikan,
oleh orang-orang yang kemudian pada mudahnya untuk melapor, maka sekarang banyak teriakan untuk mendesak Undang-Undang ITE ini direvisi ulang. Bahkan saya pun men-tweet atau menyatakan jangan sekedar direvisi, karena kalau direvisi sudah pernah kami lakukan di tahun 2016 ya, tapi harus ditata ulang lagi, diberikan sesuai dengan mindset yang sekarang, dan kemudian dibaguskan lagi naskah akademiknya, sehingga dengan naskah akademik yang tepat dibuatlah sebuah rancangan undang-undang yang komprehensif ya, untuk supaya dia bisa ikut pada zaman. Sekarang sebenarnya undang-undang ITE yang disahkan di tahun 2008 dan pemikirannya masih di awal tahun 2000 itu sebenarnya sudah tidak terlalu tepat lagi sekarang, karena banyak sekali teknologi-teknologi yang sangat maju, termasuk perbincangan kita ya. Saya melakukan televisi ini kan sekarang bisa dari rumah, bisa dari tempat lain dengan menggunakan Zoom. Dulu kan tidak dimungkinkan, bahkan terus terang saja kalau masih menggunakan Undang-Undang Telekomunikasi nomor 36 tahun 99 atau pakai undang-undang sebelumnya, Undang-Undang Telekomunikasi nomor 3 tahun 89, saya bisa ditahan, Mbak, menggunakan Zoom seperti ini. Karena ini adalah infrastruktur yang menumpang di atas infrastruktur lain. Jadi dulu orang pakai VoIP, Voice over Internet Protocol atau Video over Internet Protocol. Sekarang ini kan kita bicara numpang terhadap protokol internet ini. Dulu ini bisa dipidanakan, gitu. Bahkan dulu pernah kejadian ada kasus di Bandung, orang nelpon pakai internet ditahan karena apa? Dilaporkan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi. Jadi pemikirannya sudah harus ditata ulang supaya apa? Supaya sesuai dengan zaman dan tidak disalahgunakan. Itu kira-kira yang harus poin-poin yang harus diperhatikan dalam Undang-Undang ITE. Oke, tidak hanya direvisi tapi harus ditata ulang. Ya. Mas Roy, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita, tapi kita harus jeda dulu sesaat, jadi jangan kemana-mana, tetap di Dialog Malam.